Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ya mengenai pengertian analisa kebutuhan sistem untuk memenuhi tugas UTS saya. Jadi langsung saja ke materi untuk pengertian analisa kebutuhan sistem itu apa sih? Nah, analisa atau analisis kebutuhan sistem ini adalah tahapan awal dalam siklus pengembangan sistem yang tujuannya untuk memahami dan mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan organisasi. Proses ini merupakan fondasi yang kritis untuk kesuksesan pengembang sistem karena memandu dalam merinci tujuan sistem yang akan dibangun. Terus definisi analisa kebutuhan sistem itu yang pertama itu disiplin ilmu dan praktek untuk apa? Untuk mengidentifikasi, untuk menganalisa dan menggali dan mendokumentasikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem. Kebutuhan ini mencakup aspek fungsional dan non-fungsional seperti fitur-fitur yang diinginkan, kinerja yang diharapkan, dan kendala-kendala yang harus bisa diatasi. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai peran analis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem dilakukan seorang analis kebutuhan sistem yang bertanggung jawab untuk satu komunikasi dengan stakeholder. Yang kedua, memahami kebutuhan mereka dan menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam bentuk yang dapat diimplementasikan oleh tim pengembang. Nah, analisis kebutuhan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi ekspektasi dan tujuan bisnisnya. Berikut langkah-langkah analisis kebutuhan sistem. Nah, langkah yang pertama kita harus mengumpulkan data atau pengumpulan data yang dimana melibatkan teknik wawancara, observasi, studi dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan. Selanjutnya dokumentasi kebutuhan, mengorganisir dan mendokumentasikan kebutuhan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua stakeholder. Selanjutnya verifikasi dan validasi kebutuhan. Nah, verifikasi ini memastikan bahwa kebutuhan yang dokumentasi adalah akurat, konsisten, dan dapat diukur. Selanjutnya konsep dasar kebutuhan sistem. Nah, kebutuhan sistem ini mempunyai konsep ya, ada dua yaitu fungsional dan non-fungsional. Yang fungsional ini berkaitan dengan fitur dan fungsi sistem yang diinginkan atau diharapkan oleh pengguna. Jadi pengguna bisa apa namanya memiliki kaitan fitur dan fungsi yang diharapkannya. Nah, sedangkan yang fungsional ini aspek-aspek yang menyertai seperti kinerja, keamanan, dan keandalan sistem. Nah, ini adalah konsep dasar ya, konsep dasar mengenai kebutuhan sistem. Yaitu ada dua, fungsional dan non fungsional. Terus untuk pemahaman kebutuhan sistem memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem yang sukses. Analisis kebutuhan yang baik memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga mendukung tujuan bisnis dan kehidupan pengguna. Selanjutnya, memahami konsep ini dapat lebih efektif dalam berkontribusi pada tim pengembang dan menciptakan solusi yang bernilai bagi organisasinya. Nah, pentingnya analisis kebutuhan dalam pengembangan sistem itu apa sih? Memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan sistem. Beberapa alasan mengapa sistem ini merupakan tahapan yang kritis dalam siklus pengembangan sistem. Yang pertama, memahami kebutuhan pengguna. Memahami kebutuhan pengguna ini memahami tujuan dan harapan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Ini adalah dasar desain dan pengembangan untuk memastikan sistem memenuhi ekspektasi pengguna. Yang kedua, menjamin kesesuaian dengan tujuan bisnis. Melalui tujuan menganalisa kebutuhan, dapat dipastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi.
Hal ini memastikan bahwa investasi dalam pengembangan sistem mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, mencegah kesalahan dan perubahan yang mahal. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan dengan baik di awal dapat mencegah perubahan atau kesalahan yang mahal di tahap-tahap selanjutnya. Analisis kebutuhan yang solid membantu mengurangi sisi risiko pengembangan yang tidak efisien. Selanjutnya, basis untuk perencanaan proyek memberikan dasar yang solid untuk perencanaan proyek dapat memahami yang jelas tentang apa yang dibutuhkan tim pengembangan dapat membuat rencana yang realistis, menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Selanjutnya, meningkatkan kepuasan pengguna atau pelanggan. Nah, poin yang ini adalah untuk memahami kebutuhan pengguna atau pelanggan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi harapan mereka. Analisis kebutuhan dapat meningkatkan kepuasan pengguna atau customer. Sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna memiliki potensi untuk diterima dengan baik dan digunakan secara efektif. Oke, berikut sekilas mengenai pemaparan materi tentang dasar ya analisis kebutuhan sistem dalam pengembangan sistem dari saya. Eh, Mungkin singkat saja materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.